Welcome back to my channel Muhammad Dendi. Kali ini gue akan ngebahas tentang Madagaskar, bagian dari persemakmuran Austronesia, Indonesia. Sangat layak bagi pemerintah Indonesia untuk mengembangkan politik luar negeri yang aktif dan melangkul dengan soft power, termasuk membangun ikatan sosial, budaya, dan ekonomi dalam blok persemakmuran Austronesia yang membentang dari Afrika, Nusantara, sebagian Asia Timur, Asia Tenggara, dan Kepulauan Pasifik Selatan sebagai satu identitas keluarga besar dalam pertalian sejarah dan budaya. Nah, jika di dunia dikenal blok persemakmuran Inggris yang menghimpun kerajaan Inggris dan bekas koloni, lalu ada bekas blok-blok negara Frankofoni yang menghimpun Prancis dengan bekas jajahan dan penutur bahasa Prancis, ada pula blok Lusoponi, yaitu Portugal dan negara-negara bekas jajahan seperti Brazil, Mozambik, hingga Timor Leste. Nah, di lain pihak ada bangsa-bangsa Austronesia yang belum tergabung secara formal yang membentang dari Madagaskar di timur Afrika, Indonesia, Filipina, negara-negara Pasifik Selatan, Taiwan, hingga Khmer dan Champa di negara Kamboja. Bangsa-bangsa Austronesia ini ibarat pasir yang terserak, tidak ada ikatan organisasi yang mengikat mereka. Ahli genetika Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Herawati Sudoyo peraih penghargaan cendekiawan berdedikasi Kompas 2019 dalam wawancara dengan wartawan Kompas Ahmad Harip tahun 2015 menerangkan tentang jejak-jejak DNA bangsa Austronesia yang membentang dari Madagaskar, Indonesia, Filipina, Pasifik Selatan hingga Taiwan dan beberapa wilayah dataran Asia Tenggara. Mungkin buat kalian yang ingin mengetahui hubungan pertalian sejarah antara Indonesia dan Madagaskar, bisa nonton di video saya sebelumnya yang akan saya taruhkan di deskripsi di bawah. Sebaran manusia Austronesia dari timur Afrika hingga Kepulauan Pasifik Selatan yang sebagian besar hidup di Indonesia dan Filipina ini memang unik. Tokoh Konghucu Budi Estano Wibowo menceritakan pada zaman abad sebelum Masehi, ada tokoh Nabi Konghucu di daratan Tiongkok yang secara etnis tergolong Melayu dan bukan orang Han yang kini dikenal sebagai orang Tionghoa. Informasi tersebut diperkuat keterangan guru besar sastra Cina Universitas Indonesia Nurni Wahyu Wulandari yang menyelesaikan program doktoral di Taiwan dengan kajian antara hubungan Jawa-Tiongkok berdasarkan arsip sejarah Cina, menemukan hubungan tertulis pertama antara kedua wilayah terjadi pada tahun 133 Masehi. Dalam catatan tersebut terbukti yang mengarungi lautan adalah orang Jawa yang datang ke dataran Tiongkok, kata Nurni. Persemakmuran Austronesia. Negeri Madagaskar yang akrab dikenal di Indonesia melalui film animasi Madagaskar dengan berbagai tokoh hewan-hewan lucu sejatinya dapat menjadi satelit atau persemakmuran Austronesia yang dapat dimotori oleh negara kita, Indonesia. Diplomat yang menjadi kuasa usaha tetap Republik Indonesia untuk Republik Madagaskar, Anindita Harimurti Aksioma, menceritakan di zaman Orde Lama dekade 60-an, Bung Karno sudah melihat nilai strategis hubungan sejarah Austronesia antara Indonesia dan Madagaskar. Adapun bangunan kompleks kuasa tetap Republik Indonesia yang kini digunakan di ibu kota Antananarivo, Madagaskar, sudah mencakup bangunan utama, kantor perdagangan dan kantor pusat kebudayaan yang beroperasi sejak tahun 1975. Bung Karno, presiden pertama kita, sudah mempunyai visi misi jauh ke depan, melihat pentingnya merangkul bangsa-bangsa serumpun dengan Indonesia di saat membangun kerjasama antara Asia dan Afrika, yaitu negara Madagaskar. Suku Imerina yang merupakan suku terbesar di Madagaskar memiliki hubungan darah dengan Kepulauan Indonesia yang cukup kuat. Diyakini terjadi hubungan kedua wilayah di abad 5 Masehi. Bahasa Imerina pun mirip dengan bahasa Dayak Manyan yang terdapat di Kalimantan Tengah Republik Indonesia. Rakyat Madagaskar juga sangat memahami kedekatan budaya dan kerinduan terhadap Nusantara. Anindita menceritakan dalam forum resmi, pemerintah Madagaskar selalu menyebut Indonesia dengan sebutan Notre Cousine, Eloi Gine, atau saudara sepupu kami. Itu yang membedakan perlakuan terhadap Indonesia di Madagaskar. Menteri Pertahanan Madagaskar Rasononovirina Beni Xavier pun mengikuti pendidikan sekolah staf dan komando Sesko TNI dan menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Wilayah Afrika bagian selatan tersebut memang strategis dan layak dikembangkan menjadi soft power Indonesia. Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Afrika Selatan, Sugeng Raharjo, mengatakan keberadaan batik, Indomie, hingga mobil rakitan Indonesia untuk taksi dan berbagai komoditas diterima baik di Afrika Selatan. Keberadaan masyarakat Kope Malay yang merupakan keturunan Syekh Yusuf dari Makassar
dan negara sekitarnya termasuk Madagaskar sangat penting untuk dirangkul Indonesia, kata Sugeng yang terakhir menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Cina. Sesuai amanat Mukabrima Undang-Undang 45 tentang memperjuangkan perdamaian dunia, sangat layak pemerintah Republik Indonesia untuk mengembangkan politik luar negeri yang aktif dengan merangkul soft power, termasuk membangun ikatan sosial, budaya, dan ekonomi dalam blok persemakmuran Austronesia yang akan membentang dari Afrika, Nusantara, sebagian Asia Timur, Asia Tenggara, dan Kepulauan Pasifik Selatan sebagai satu entitas keluarga besar dalam pertarian sejarah dan budaya Austronesia. Hubungan budaya Austronesia yang akan dikembangkan Indonesia tersebut tidak berbasis hubungan historis kolonisasi yang seperti terjadi dalam persemakmuran Inggris. Negara-negara Franskophone, negara Lusoponi, dan sejenis persaudaraan Austronesia tersebut adalah peluang diplomasi dan mengembangkan ekspansi ekonomi Indonesia yang diprediksi PricewaterhouseCoopers tahun 2040 menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia. Sudah waktunya Indonesia berpikir besar dan mengembangkan hegemoni damai dengan basis sosial budaya dan persaudaraan yang diawali di negara Madagaskar. Terima kasih.